Sorak-sorai kita buat Tuhan Yesus pagi ini. Haleluya. Kami bersyukur pagi yang indah, kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Engkau membuktikan kasih dan setiamu bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan melewati badai sekalipun kami tidak takut. Karena kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Maka pagi ini kembali kami datang dalam hadirat Tuhan, dalam rumah-Mu Tiberias. Kami percaya kalau kami boleh ada di tempat ini, Tuhanlah yang memanggil, Tuhanlah yang memilih setiap kami. Bahkan kalau pagi ini kami boleh beribadah dalam via live streaming, kami percaya Tuhanlah yang memanggil memilih kami untuk datang dalam ibadah ini. Maka kami percaya kalau Tuhan yang panggil pilih kami, Tuhan juga yang akan memberkati kami. Maka tidak satu pun yang Tuhan lewatkan hamba doa. Setiap nama dimateraikan sebagai warga surga. Warga surga yang pertama kami sehat sempurna. Maka siapapun datang dengan sakit penyakit pulang disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, damai sejahtera. Warga surga yang kedua, di tangan kami ada berkat Tuhan. Kami percaya bersama keluarga tidak kekurangan. Kemana melangkah kami diberkati Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan dalam masa-masa pandemi ini sekalipun kami tetap diberkati Tuhan. Karena kami percaya Engkau sumber berkat kami Tuhan. Tidak kekurangan, tidak gagal, tidak miskin bangkrut. Sebagaimana doa gembala kami terus diberkati naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Dan yang ketiga kami diurapi, dijaga pasukan malaikat. Sebagai warga surga tidak celaka bahaya. Kemana melangkah kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami percaya suatu hari kelak kami akan pesta di surga. Namun selama di bumi kami sadar kami perlu firman-Mu Tuhan. Oleh karenanya pagi ini ajar kami, didik kami, tegur kami. Tapi juga kuatkan dan hiburkan kami Tuhan. Karena kami percaya lewat firman Allah, firman-Mu lebih dari ilmu pengetahuan manusia. Iman kami dibangkitkan dan mujizat pasti terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya segala yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Yang ada pagi ini adalah minyak dan anggur. Yang ada pagi ini adalah damai sejahtera, kuasa dan berkat Tuhan dalam setiap kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kembali jumpa Bapak Ibu Saudara pagi yang indah ini. Saya percaya setiap kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dengan sukacita saya sampaikan salam sejahtera. Shalom. Kurang semangat saudara. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Banyak berkat, banyak mujizat. Amin. Kita yakin dan percaya keadaan apapun Anda dan saya tetap diberkati Tuhan. Amin. Anda dan saya orang-orang yang percaya wajahmu, wajahku penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Karena ada kasih setia dan kebaikan Tuhan serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan bahwa mohon maaf ini yang Alkitab katakan bahwa anak-anak Tuhan Anda dan saya ini berbeda. Bilang sama saya berbeda. Yes, bahkan orang dunia saja mengakui, maka Anda dan saya, yaitu anak-anak Tuhan, hidupnya penuh kemuliaan Tuhan. Suatu hari saudara saya pernah makan di sebuah restoran, ya enggak restoran besar lah, restoran biasa gitu, restoran kecil, restoran bakso gitu saudara. Saya lagi makan, tiba-tiba ada seorang bapak datang, ya tiba-tiba ada seorang bapak datang. Lalu saudara karena memang jam makan malam, jadi cukup penuh itu restoran. Nah bapak itu saudara celingak-celinguk, ya cari kursi gitu. Ya depan saya nih kosong karena saya sendirian. Tiba-tiba dia lihat gitu kan kosong kursinya. Dia lihat saya. Ketika itu dia ya mungkin mau minta izin gitu supaya duduk di depan saya. Dia senyum-senyum gitu sama saya. Ya ngangguk-ngangguk gitu, negor dari jauh, senyum-senyum. Tapi kan saya deg-degan juga. Ya laki-laki liatin laki-laki senyum-senyum lagi saudara. Iya kan ini kan zaman edan saudara, ngeri ya. Jangan-jangan ini jeruk makan jeruk lagi gitu saudara. Tiba-tiba dia deketin saya, dia bilang, Pak boleh gak duduk di sini? Saya bilang boleh silakan, duduk saya sendiri. Saya bilang ya duduk di situ ya, lagi saya makan dia liatin terus. Saudara kalau lagi makan diliatin terus tuh gak enak saudara. Nelan aja kayaknya susah loh saudara. Tiba-tiba dia bilang sama saya begini, ya ketika saya lagi makan, tiba-tiba dia bilang, Pak maaf Pak saya mau nanya Pak. Iya saya bilang, kenapa? Saya bilang, Bapak ini orang Kristen ya kata. Saya bingung kok nanya begitu. Saya bilang, oh iya saya bilang, benar. Saya orang Kristen, saya bilang, kenapa? Oh pantas dia bilang. Ya kelihatan dari wajahnya. Loh, saya bilang iya kelihatan Pak. Ada sinar di wajahnya. Puji Tuhan. Dari susah nelen, bakso bulat-bulat saya telan saudara. Iya saudara ya. Ada sinar di wajahnya. Orang dunia aja bisa lihat saudara. Jadi orang Kristen cirinya wajahnya pun ada sinar loh saudara. Coba lihat kanan kiri, ada sinar gak? Coba.
Oh ada Pak, amin Pak, dari atas itu lampu saudara. Ya saya percaya saudara, ya orang dunia saja yaitu bisa mengakui Anda dan saya hidupnya diberkati Tuhan, amin. Maka mohon maaf, jangan jangan sampai kita, Anda dan saya kalah dalam iman saudara. Makanya Anda dan saya yaitu harus benar-benar di akhir zaman ini, yaitu hidupnya benar-benar harus berkenan di hadapan Tuhan. Makanya hari ini saudara, saya berbicara mengenai hidup yang berkenan kepada Tuhan saudara ya. Hidup yang berkenan kepada Allah saudara. Maka perhatikan baik-baik ayatnya saudara. Kita buka yuk Roma 14. Roma 14. Kita akan belajar sama-sama. Roma 14 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18 saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yuk ada dua ayat kita baca. Roma 14 ayat 17 sampai dengan 18. Saudara yang di rumah, saudara bisa lihat di layar TV, smartphone atau laptop saudara. Yuk kita baca sama-sama. Yang sudah sampai di sana boleh bilang amin. Yuk 2, 3, iya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia apa? Berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Perhatikan baik-baik saudara. Bilang sama saya berkenan. Berkenan artinya diterima dengan sangat baik. Ya, accepted, diterima dengan sangat baik saudara. Maka kalau bicara soal berkenan kepada Allah, artinya apa? Artinya diterima dengan sangat baik oleh hatinya Allah. Sekali lagi ya. Berkenan artinya diterima dengan sangat baik, accepted. Ya, maka kalau berkenan kepada Allah artinya diterima dengan sangat baik oleh hatinya Allah, atau dengan kata lain menyenangkan Allah, saudara. Menyenangkan hatinya Allah, puji Tuhan. Saya tanya dulu seberapa kita yang mau menyenangkan hatinya Tuhan, boleh angkat tangannya dulu. Kita kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka itu perhatikan baik-baik saudara. Sudah seharusnya, sudah semestinya setiap orang percaya, saudara, hidupnya punya tujuan untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Iya, sudah semestinya setiap orang percaya hidupnya ingin berkenan kepada Tuhan. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara. Harusnya tidak ada tujuan lain dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Selain apa? Menyenangkan Tuhan, saudara. Maka kalau saudara baca ayat 18 dikatakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, saudara, artinya apa? Yaitu dalam terjemahan lama dikatakan karena barang siapa taat kepada Kristus dengan cara ini, saudara. Artinya saya mau sampaikan sama saudara pagi hari ini. Maka gini saudara yang terkasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini, maka saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita seharusnya sebagai orang-orang percaya, tujuan kita, fokusnya kita berkenan kepada Tuhan. Makanya ayat 17 dikatakan gini, ada kata kerajaan Allah. Bilang sama saya, kerajaan Allah. Kerajaan Allah, saudara. Makanya sebelum ada kata berkenan di ayat 18, ya, ayat 17 kita difokuskan dulu sama kata yaitu kerajaan Allah, saudara. Oleh karenanya begini, saya mau sampaikan sama saudara, meskipun hidup kita masih ada dalam dunia, meskipun Anda dan saya masih ada di bumi ini, tapi fokus Anda, tujuan Anda, pandangan Anda harus kepada kerajaan Allah. Jadi saudara ngerti dulu nih dasarnya. Supaya kita hidupnya nanti dikatakan apa Alkitab katakan, kita jadi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Maka kalau saudara lihat ayat 17 dikatakan ini, kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman, saudara lihat. Ya, bukan soal makanan, bukan soal minuman. Artinya ini berbicara mengenai apa? Kerajaan Allah, saudara, yaitu berbicara mengenai hal-hal yang rohani. Yuk kita lihat ayatnya saudara, dikatakan 1 Korintus 4 ayat 20 kita baca sama-sama. Yuk kita lihat. 2, 3, ya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari apa? Tetapi dari apa? Sekali lagi yuk. 2, 3, ya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara pagi hari ini. Kita bersyukur saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di akhir zaman ini kita percaya bahwa kalau kita ada di gereja Tiberias, kita lihat di gereja Tiberias kuasa yang luar biasa Tuhan nyatakan. Ya, makanya Alkitab katakan gini saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan soal makanan dan minuman, tapi soal hal-hal yang rohani saudara. Bukan hal-hal yang jasmani. Maka itu saya mau sampaikan pagi ini saudara, bahwa kerajaan Allah bukan tentang hal-hal jasmani, tapi mengenai hal-hal yang sangat rohani dalam kehidupan kita. Maka supaya saudara ngerti dulu nih dasarnya ya, maka itu kita bersyukur ya, kalau kita menjadikan Tuhan atau kerajaan Allah sebagai pandangan kita, fokus kita,
prioritas dalam kehidupan kita, maka Alkitab katakan saudara, Anda dan saya hidupnya akan dipenuhi dengan hal-hal yang rohani. Hidupnya dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Bilang amin dulu. Amin. Hidupnya dikuasai dengan kuasa Allah, saudara. Makanya di Tiberias, saudara, Pak Pariaji, Ibu Pariaji punya fokus, punya pandangannya kepada apa? Kerajaan Allah, saudara. Lebih-lebih di akhir zaman ini, saudara. Fokusnya kepada apa? Kerajaan Allah. Ya, maka itu saudara di Tiberias, jangan heran. Kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Orang-orang sakit disembuhkan. Orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang diberkati. Bahkan orang-orang yang yaitu menerima kesembuhan luar biasa di gereja ini. Orang kanker tumor sembuh. Bahkan orang mati pun dibangkitkan. Bayi mati dalam kandungan belum pernah ada dalam sejarah dunia. Dibangkitkan. Karena bicara soal kerajaan Allah bukan bicara soal hal-hal jasmani. Tapi bicara soal kuasa, hal-hal rohani. Saya percaya hari ini pun Anda dan saya akan terima kuasa dan mujizat. Amin. Anda dan saya akan terima berkat. Boleh bilang amin. Maka ini berkatnya saudara. Orang yang berkenan kepada Allah itu berkatnya. Makanya dalam Mazmur 34 saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama Mazmur 30. Ya dalam Mazmur saudara Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 maksud saya. Coba perhatikan. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3 ya. Tuhan menetapkan apa? Langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia tidak sampai apa? Tergeletak. Sebab Tuhan apa? Menopang tangannya. Saya mau sampaikan sama saudara. Jangan takut. Jangan takut. Anda dan saya yang punya tujuan fokusnya kepada kerajaan Allah. Anda dan saya yang punya cita-cita tujuan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Yang mau yaitu berkenan kepada Tuhan. Jangan takut. Alkitab yang katakan. Ini berkatnya Anda dan saya. Dia menetapkan. Dia merancangkan kehidupan Anda dan saya. Amin. Bahkan dikatakan apabila ia jatuh sekalipun tidak sampai tergeletak. Artinya masalah, tantangan, pergumulan boleh datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi pertolongan dari Tuhan nyata dan tetap dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka itu Alkitab yang katakan dengan jelas. Maka saya mau sampaikan sama saudara keadaan demi keadaan yang hari-hari ini terjadi. Bahkan ya besok untuk yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya kan ada PSBB kembali saudara, meskipun memang pagi ini masih dikaji ya untuk penetapan peraturannya dan lain sebagainya. Tapi saya percaya saudara, kalau saudara punya hati ingin berkenan kepada Tuhan, saya mau sampaikan keadaan apapun Tuhan sanggup memberkati saudara. Amin. Ya, lebih-lebih kita ada di gereja Tiberias saudara. Anda dan saya yaitu dibekali dengan minyak dan anggur yang diajar Tuhan langsung kepada Pak Pariaji. Supaya Anda dan saya hidup di akhir zaman ini. Meskipun nanti ada zaman dikatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ada orang-orang yang kerja untuk makan sekalipun gak cukup. Tapi Anda dan saya tidak dirusakkan. Anda dan saya tetap dalam posisi yang diberkati Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Ya, maka itu perhatikan baik-baik saudara. Ya, dikatakan gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Maka ini saudara, kalau saya pelajari saudara, ketika tadi malam saya baca ayat ini saudara, saya paham gitu. Kenapa Anda dan saya punya gembala yaitu Pendeta Pariaji saudara, yaitu dalam masa mudanya diberkati. Kalau saudara dengar kesaksian beliau, saudara bisa yaitu melihat hal-hal yang luar biasa. Sejak masa mudanya ya bisa makan tidur di Amerika, dapat beasiswa. Ya, bahkan kembali ke Indonesia, saudara pernah bekerja di istana, menjadi chairman perusahaan Jepang, perusahaan besar internasional, menjadi chairman bank, bahkan direktur beberapa properti, saudara, bahkan juga dikatakan punya 7 apotek, pabrik obat. Tapi saya pelajari, saudara, ya dulu waktu kecilnya Pak Pariaji tujuannya apa? Fokusnya kerajaan Allah. Beliau pernah doa sama ibunya, bilang apa tuh? Bu, mari kita cari Allah yang murah hati, yang punya surga gitu. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara Matius, dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, orang yang cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan diberikan, akan ditambahkan dalam hidup Anda dan saya. Amin. Maka itu ini fokusnya kerajaan Allah. Pertanyaannya begini saudara, ya, bagaimana Anda dan saya bisa berkenan kepada Allah? Fokusnya yaitu kerajaan Allah. Makanya ayat 17 tadi dikatakan kerajaan Allah, fokusnya kepada kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat 17 tadi diajarkan ada 3 hal saudara. Yuk boleh lihat screennya. Dikatakan begini saudara, kerajaan Allah berbicara tentang apa tadi? Kebenaran, bilang sama saya kebenaran. Yang kedua damai sejahtera, bilang damai sejahtera. Yang ketiga bicara soal sukacita oleh Roh Kudus.
Nah ini akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama bicara soal kebenaran. Bilang sama saya, kebenaran. Yes, yuk kita lihat ada ayatnya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Perhatikan baik-baik dalam Kisah Rasul 10. Ayat 35. Kita lihat sama-sama. Kisah Rasul 10. Ayat yang ke-35. Haleluya. Yang di rumah boleh lihat. Kita baca sama-sama. Yuk, 2, 3, ya. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan apa? Kebenaran, berkenan kepadanya. Lihat, ya, saya baca sekali lagi. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Makanya saya mau sampaikan pagi hari ini, yang harus saudara fokus tujuan dalam kehidupan Anda dan saya kerajaan Allah. Yang pertama bicara soal apa? Kebenaran. Yuk, hari-hari ini saya mau sampaikan sama saudara. Memang keadaan cukup berat dan cukup sulit. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, Anda dan saya ditantang untuk mempunyai apa? Keteguhan, pendirian dalam kehidupan kita. Hidup Anda dan saya harus hidup dalam kebenaran. Baik itu pikiran, baik itu perkataan, baik itu perbuatan kita. Boleh bilang amin. Amin saudara. Makanya Papa Haji selalu bilang, yaitu di mimbar, mari berjuang hidup yang benar. Mari berjuang berpikir, berkata yang benar. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara, nggak usah takut. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Alkitab bilang, penyertaan dan pembelaan Tuhan itu dinyatakan pasti bagi orang yang benar. Amin. Maka itu dengan jelas saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pak Preji pernah ngajar. Ya, saya ingat saudara, Pak Preji bilang gini, hati-hati. Hidup Anda dan saya tanggung jawabnya sama Tuhan. Kita seperti apa saudara? Seperti diawasi CCTV 24 jam. Maka dalam Mazmur 139, Pak Preji bilang bahwa benar-benar kita walaupun dia, mohon maaf saudara, mungkin ada orang yang bilang, kita akan di bumi. Tuhan gak tahu lah. Mungkin, saya mau bilang sama saudara, ini orang-orang pesimis saudara dalam hidupnya, hati-hati. Jangan kayak gitu saudara. Ya, orang-orang seperti ini, waduh, bisa rentan atas dosa saudara. Tapi Anda dan saya, yaitu Alkitab katakan, hidup kita saudara diawasi saudara. Dikatakan dalam Mazmur, Tuhan engkau melihat aku ketika aku berjalan dan duduk. Ketika aku berdiri dan berbaring saudara. Artinya apa saya mau sampaikan sama saudara? Tidak ada, yaitu orang yang lepas dari pandangan Tuhan. Maka itu ini tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Yang pertama, bagaimana kita mau berkenan kepada Tuhan? Ya hiduplah dalam kebenaran. Mungkin hari-hari ini ya Pak Pendeta gimana ya Pak? Ya Pak Pendeta memang tantangannya berat Pak. Ada aja, adalah ini, adalah itu Pak. Ketika saya ingin hidup dalam kebenaran adalah godaannya, adalah tantangannya. Ya itulah kehidupan kita dalam dunia yang jahat ini. Tetapi saya percaya kita bukan orang-orang pesimis, bilang amin. Orang pesimis bilangnya gini, kita kan masih hidup dalam daging Pak, kaki kita kan masih nyentuh tanah. Saya mau bilang sama saudara, orang-orang optimis bilangnya apa? Dalam kita kan ada roh Allah, amin. Orang-orang optimis bilang apa? Dalam kita kan ada rohnya Tuhan. Maka saya mau sampaikan sama saudara pagi hari ini. Ketika Anda dan saya jadi orang-orang yang optimis seperti ini, hidupnya dalam kebenaran, Tuhan berkenan saudara. Saya teringat suatu hari ada seorang anak muda datang saudara. Ya, minta doa. Pak Pendeta tolong doakan. Dengan berurai air mata saudara. Dengan muka yang cukup yaitu berat saudara, kelihatannya bebannya. Ya, anak perempuan saudara, anak muda seorang perempuan. Maka dia datang sama saya, dia bilang begini, Pak tolong Pak doain saya Pak. Kenapa saya bilang? Besok saya akan datang ke kantor polisi untuk diperiksa. Loh, saya bilang kenapa? Ya saya difitnah Pak. Saya difitnah sama rekan kerja saya. Katanya saya menggelapkan dana, uang. Bagi altarkol waktu itu saudara. Ya saya bilang sama dia, ya udah tunggu sebentar saya bilang. Ya kamu nanti saya doain yang lain dulu, nanti kita ngobrol sebentar. Iya, karena saya harus pastiin dulu saudara. Dia benar-benar enggak menggelapkan uang, benar-benar enggak ngambil. Iya, saya harus ngobrol dulu saudara. Enggak tiba-tiba, Pak tolong Pak saya difitnah, ngambil uang Pak. Ternyata benar dia ngambil uang. Terus saya doa, Tuhan bebaskan dia Tuhan. Enak banget. Saya bilang ya nanti kita ngobrol. Ternyata benar saudara. Pas saya ngobrol dia cerita Pak. Banyak orang akhirnya Pak ya bully saya, fitnah saya. Ya karena ya ini yang orang yang ngomong ini posisinya cukup penting Pak. Dia bilang ya kamu menggelapkan dana, buktinya semua jelas. Padahal enggak Pak. Saya di bagian keuangan. Saudara yang kerja di bagian keuangan hati-hati. Ya harus pakai minyak. Ya doa ya. Jaga saudara. Ya tapi jujur. Pak Paraji ajar kejujuran saudara. Maka saya bilang sama dia, lalu gimana konsekuensinya kamu mau dimasukin ke penjara? Iya Pak, makanya saya sedih Pak.
Waduh, berurai air mata. Besok Pak, aduh saya besok diperiksa. Dan saya sepertinya difitnah nih Pak, saya takutnya ada dokumen data yang dipalsukan, akhirnya saya besok bisa masuk. Ya, memang ini kasus ini udah cukup Pak, udah cukup lama Pak. Ya udah seminggu atau 2 minggu ini Pak, suratnya juga panggilannya saya udah terima Pak untuk diperiksa. Ya ada teman saya yang bilang, ya hadapi aja udah. Kalau lo benar juga lo pasti menang. Wah saya bilang, puji Tuhan. Pasti anak Tuhan saya ngomong. Ya ada lagi yang bilang, wah hati-hati lo, intimidasi saudara. Udah pergi aja ke itu tuh paranormal. Waduh. Udah cari aja dukun. Ada kok yang gua lihat bisa itu. Jadi kalau nanti lo datang ke sana, wah pokoknya nanti muka lo disembur. Gitu. Makin pagi bagus, makin bagus disembur. Ya, makin pagi datang makin bagus disembur. Kenapa? Dukun belum sikat gigi. Ya saya bilang sama dia, jangan dengerin ya kayak gitu. Oh iya Pak. Tapi saya tanya saudara, lalu hatimu bagaimana saya bilang. Atau saya tiba-tiba tanya, lalu hatimu bagaimana? Karena saya juga lihat kesian gitu saudara. Dia bilang sama saya begini saudara, keren jawabannya. Dia bilang gini, Pak, orang-orang yang ngomongin saya, orang yang fitnah saya, udahlah saya ampuni mereka Pak. Tuhan aja ampuni kita kan Pak. Oh iya benar, saya bilang. Jadi kamu gak dendam? Enggak Pak. Walaupun besok mau diperiksa gitu? Enggak Pak, tetap saya enggak. Saya besok akan datang, orang-orang yang jahat sama saya ampuni aja Pak. Tapi saya minta doanya Pak, Tuhan tolong saya. Tuhan lepaskan, saya doa, Tuhan kami patahkan fitnahnya. Kami doa berkati dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dia bilang Pak saya dari sekolah Pak saya di Tiberias. Saya dengar gembala Pak Parji ngomong, mari jujur, mari hidup yang jujur. Pak Parji bilang dari kecil gak pernah curi 1 rupiah, 1 dolar pun, mari hidup yang benar. Bahkan Pak Parji dikasih 1 koper, ya waktu jadi kepala guest house di istana sudah ditolak. Pak Parji orang yang sungguh-sungguh jujur, Pak saya belajar dari beliau Pak. Saya bilang ya bagus, saya bilang. Ya udah, saya bilang kamu berdoa ya, iya Pak. Berkati doa saya Pak ya. Ya saya bilang pasti Tuhan berkatin kamu. Ya, dia pulang sudah. Senin pagi-pagi udah WA, Shalom Pak Pendeta. Saya sedang menuju kantor polisi. Saya lihat, oh iya, saya doa. Ya Tuhan berkati ya. Tuhan berkati kamu dibebaskan dari segala yang jahat. Ya. Oh dia lihat saya balas WA, dia telepon. Shalom Pak. Oh iya saya bilang. Mohon maaf ganggu. Iya saya bilang gak apa-apa. Doa ya Pak. Ya Tuhan tolong berkati dalam perjalanan. Sampai tidak kurang suatu apapun. Tuhan urapi berkati. Diberkati menang. Bebas dalam nama Yesus. Amin. Terus sampai kantor polisi dia telepon lagi. Shalom Pak. Oh iya. Kenapa? Saya udah sampai Pak. Oh iya. Urapin kan nih Pak kantor ya Pak. Wih. Saya bilang. Ya urapin aja tangan kamu. Jangan kantor polisinya diurapin. Iya kan? Ini mau ngapain? Saya bilang udah urapin aja tangan kamu, ya taruhlah di meja, ya di mana tempat kamu diperiksa, ya kalau kamu mau olesi di pintunya, ya taruh. Tuhan Yesus tolong saya, jangan lupa dikening. Saya bilang masuk, ya percaya, iya Pak. Telepon lagi, Shalom Pak, ya saya udah di dalam nih Pak. Ya udah saya bilang, udah di dalam, udah dari perjalanan sampai udah di dalam masih telepon juga. Saya bilang ya udah tenang, tapi saya wajar lah, ini panik dia saudara, ya. Dia panik mungkin saudara. Ya. Setelah itu saya lihat udah gak ada lagi kabar. Ya. Pertanyaan di hati saya. Ya, ini masih diperiksa atau sudah masuk? Bercanda saudara. Ya. Tapi saya lihat dan saya SMS lagi, saya WA lagi, Tuhan beri kekuatannya. Ya, terima kasih Pak. Saya nggak tahu itu proses ya bagaimana saudara. Ya, akhirnya ya singkat cerita saudara, sore menjelang malam saudara, dia WA lagi, Shalom Pak, ya Shalom saya bilang. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan keadaan saya baik. Nanti saya mau bersaksi Pak, Tuhan berkati Bapak. Wih, dalam hati saya ini tanda tanya. Seminggu saudara saya mikir, dari Senin sampai kepada Sabtu. Ini maksudnya keadaan baik bagaimana? Apa masuk, apa enggak gitu saudara ya. Hati saya bertanya-tanya gitu. Hari Minggu saya ketemu, dia datang ibadah. Kaget dan sukacita, tapi saya tanya. Karena saya lihat dia datang, saya bilang gak jadi masuk penjara.
Dia bilang sama saya, kok Pak Pendeta nanyanya gitu sih Pak? Ya enggak, waktu itu kamu gak ada kabar lagi. Iya Pak, baru mau diperiksa Pak. Belum berapa lama. Ya memang kasus itu udah dikerjain sama polisi beberapa waktu Pak, 1-2 minggu. Jadi ternyata saya memang puji Tuhan Pak. Ketika saya duduk di situ, ternyata udah ada bukti-bukti data yang lebih jelas dan lengkap. Jadi waktu saya duduk Pak, belum ditanya apa-apa, pimpinan saya udah datang Pak. Terus pimpinan saya bilang maaf. Ya ini bosnya lagi yang lebih tinggi saudara. Maaf kemarin kamu difitnah. Itu yang fitnah saya Pak, manajer saya. Dia mau memalsukan data-data supaya kelihatannya saya tanda tangan, ya ada uang yang keluar dan uang itu digelapkan mungkin sekitar 300 jutaan kalau saya nggak salah saudara. Akhirnya sebelum saya diperiksa Pak, sebelum bahkan udah clear semua Pak. Bahkan polisinya bilang nggak jadi diperiksa, udah kamu pulang aja, udah kamu pulang aja. Pelakunya sudah tertangkap, pelakunya sudah kami pegang. Saya mau sampaikan sama saudara hari ini, Tuhan menolong kita dengan cara yang ajaib, amin. Asal kita mau hidup benar saudara, maaf. Jangan jadi orang saudara, aduh ada orang yang gak bisa mengampuni aja gak bisa loh. Hidup benar artinya ada dan saya hidupnya saudara, sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Pak Parji selalu serukan, mari hidup yang benar. Anda dan saya nih di Tiberias kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita dibenarkan. Bagaimana orang bisa hidup benar menerima tubuh dan darah Yesus, tapi kelanjutannya Anda dan saya. Jangan percaya, mohon maaf kalau ada orang yang bilang, oh dosa kita hari ini besok selamanya sudah diampuni. Oh sesat saudara. Anda dan saya masih harus berjuang, hiduplah dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita berkenan kepada Tuhan. Jangan takut sama hal-hal yang mungkin kelihatannya sulit, berat, tantangan, pergumulan dalam hidupmu. Saya percaya, saya pastikan sebagai hamba Tuhan, kalau kita hidupnya benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong saudara. Masa PSBB total sekalipun kita tidak takut, karena kita percaya kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan yang kirim berkat dari surga, Tuhan yang perintahkan berkat dari surga untuk memberkati Anda bersama keluarga. Amin. Berkenan kepada Allah, yang pertama bicara soal apa? Yaitu kebenaran. Yang kedua bicara soal apa? Tadi kita lihat damai sejahtera. Bilang sama saya, damai sejahtera. Damai sejahtera ini saudara lebih kepada iman dan pengharapan yang dimaksud saudara. Yuk kita lihat ayatnya aja. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yuk kita lihat sama-sama, kita baca. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Lihat, ayat 6 ini perintahnya, ayat 7 ini berkatnya saudara, dampaknya. Yuk, 2, 3, iya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan dengan ucapan syukur. Ayat 7 lihat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan apa? Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Alkitab katakan yang kedua, kerajaan Allah, saudara, berbicara mengenai damai sejahtera. Artinya bicara soal iman dan pengharapan. Alkitab katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin. Makanya itu yuk, dalam hari-hari ini, di akhir zaman ini, Anda dan saya perlu jadi orang-orang yang, mohon maaf, hidupnya bukan hidup bimbang. Karena dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7, orang bimbang gak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Tapi Anda orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, Anda berkenan kepada Tuhan. Kalau hari ini punya masalah, Pak, Bu, doa, amin. Doa, permohonan, ucapan syukur, ini satu paket, bilang sama saya satu paket. Nggak bisa dipisahin, jadi doa ini bicara soal apa, kita minta sama Tuhan. Permohonan ini bicara soal apa, walaupun nggak dikasih kita minta lagi. Walaupun belum dijawab, minta lagi. Alkitab bilang jangan jemu-jemu berdoa, saudara. Ucapan syukur bicara soal apa, walaupun belum dijawab, tetap mengucap syukur. Iman dan pengharapan, yang kedua. Ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, caranya doa yang mujarab gimana sih Pak? Caranya doa yang ampuh gimana sih Pak? Ya doa dan percaya, beriman. Dan berharapnya hanya pada Tuhan, saudara. Pak Pendeta gimana sih Pak caranya doa yang ampuh? Yaitu doa dan saudara percaya. Lihat Pak Pariaji saudara, kalau udah doa, waduh, imannya gede banget saudara. Imannya percaya banget gitu saudara. Nggak bimbang, nggak goyah sedikit pun saudara.
Banyak orang hari-hari ini ketika di gereja, wow amin, amin, amin. Imannya tiba-tiba inflasi sudah. Tapi sampai ke rumah mulai ragu lagi. Sampai ke kantor, sampai ke toko mulai bimbang lagi. Saya mau sampaikan sama saudara, imanmu di gereja, di rumah, di kantor, di toko harus sama. Amin. Ya, imanmu harus sama saudara levelnya. Makanya itu pulang dari tempat ini, yuk. Kalau ada dengar-dengar soal hal-hal yang kira-kira gitu, membuat iman lemah, gak usah dipusingin saudara. Kita balik aja ke firman Tuhan. Amin. Kalau kira-kira dengar gitu saudara, ya mungkin berita di TV, mungkin kabar dari tetangga dan lain-lain yang mulai melemahkan iman, gak usah pusing saudara. Yuk lihat Alkitab, Tuhan bilang Anda dan saya itu pasti diberkati karena firman Tuhan bilang gini saudara. Pak Parji pernah ngomong gini saudara, bahwa Tuhan menghormati iman orang. Tuhan menghormati iman Anda dan saya. Amin. Ada orang tanya sama saya, Pak, kalau doa yang ampuh itu durasinya harus panjang ya Pak? Kalau yang doa yang ampuh itu Pak harus sujud ya Pak, harus apa ya? Saya bilang sama saudara, ini bukan soal hal-hal jasmani. Kerajaan surga bicara soal roh, bicara soal kepercayaan. Suatu hari saya pelayanan saudara. Habis selesai pelayanan, biasa ada makan-makan tuh. Ya. Nah, yang berdoa makan itu seorang pendeta juga. Dia lebih senior dari saya. Saya bilang, om aja yang berdoa makannya. Dia bilang, oke siap. Saya lihat nih, wah pendeta senior nih. Pasti doanya mantep. Pasti ini doanya hebat nih. Saya bilang ya, kata-katanya indah. Saya mau belajar nih. Ya, dia bilang, mari Bapak Ibu kita berdoa. Tundukkan kepala, tutup mata kita, lipat tangan kita. Kita mau makan, kita berdoa kepada Tuhan. Wih, saya dengerin baik-baik. Dia mulai teriak, Tuhan. Wih, mantep, doa makan aja teriakannya mantep. Tuhan, dia bilang, kami mau makan. Amin. Wih. Saya kaget saudara. Ya, saya kaget loh kok udah selesai. Ya, Tuhan kami mau makan. Amin. Saya amin juga sih, cuman saya bingung ya. Kita kan di Tiberias kan, waduh, doa kita kan luar biasa, udah diajar penuh kuasa saudara, ya kan? Umpang tangan, orang sakit sembuh. Kita doa, setan-setan pergi dengan minyak urapan, ada berkat, ada kuasa. Ya minimal ya doanya, ya Tuhan berkati makanan ini kami tolak, ya kan? Tidak sakit, kami tolak kanker, kami tolak tumor. Bahkan ada saya dengar jemaat Tiberias, kami tolak gendut gitu saudara. Iya, kami tolak gendut tapi makannya banyak saudara. Ini namanya iman tanpa perbuatan saudara. Ya tapi saya perhatikan saudara. Saya tanya gini, om, saya bilang doanya cepet amat. Dia bilang sama saya gini, yang doa lu apa gue? Yang doa lu apa gue? Saya bilang, om, ya udah terserah gue dong. Iya juga sih. Saya bilang, tapi kan yang makan gue om. Om doa tapi saya ikut makan. Dia bilang gini, Markus dia bilang, kalau ada orang mau jatuh dari jurang. Dia bilang, Tuhan tolong. Cuman 2 kata, dijawab apa enggak? Saya bilang, iya om. Dijawab. Pesawat goyang dia mau jatuh, dia cuma bilang, Yesus. Ditolong enggak? Ditolong om. Ya udah. 2 kata, 1 kata jadi tolong. Apalagi gua, Tuhan kami mau makan, amin, 5. Makan dia bilang. Tapi kan sebagai pendeta saya juga berpikir saudara. Otak saya jalan terus saudara. Ini kenapa bisa begini cara doanya ya? Tapi saya bilang, om, tar dulu saya bilang. Jatuh jurang, pesawat goyang, itu darurat. Darurat saya bilang. Dia bilang, iya ini juga darurat, kita perut so lapar. Selesai udah saudara ya. Perdebatan itu selesai. Tapi di situ saya belajar saudara. Bahwa saya mau sampaikan sama saudara. Ketika Anda berdoa, Alkitab bilang jangan bertele-tele. Ada loh orang mau doa makan aja, Tuhan berkati makanan ini. Mulai proses pembelian di pasar, dalam perjalanan, sampai di rumah dimasak, digoreng. Kami doa bumbu-bumbu masak diberkati. Kami serahkan setiap suap dan teguk kami sehat. Kami doa Tuhan berkati orang-orang miskin di luar sana. Kami serahkan dalam tangan Tuhan orang-orang yang menderita di penjara. Orang-orang korban perang di Irak, di Lebanon. Tuhan berkati, panjang amat. Saya curiga ketika amin ikan, udang, ayam udah pengangkatan semua saudara. Iya. Ada loh orang yang doanya bertele-tele. Iya saudara. Saya mau sampaikan sama saudara. Lihat Pak Paryaji saudara suatu hari. Di sini nih di Tiberias Gading Nias. Seorang ibu namanya Ibu Hilda sudah di pojok mimbar situ. Saya ingat gak lupa saudara. Karena saya nemenin Pak Paryaji beliau saudara. Ya ada orang nangis-nangis. Ibu itu nangis-nangis bayinya mati saudara di kandungan.
Pak Preji kasih satu pot nih, perjamuan kudus. Pak Preji bilang, minum Bu, bayimu bangkit. Dari nangis dia kaget karena Pak Preji bilang, bangkit. Akhirnya dia minum, saudara. Ya Pak Preji bilang, nih, ya panggil fotografer. Datang fotografer. Pak Preji bilang, foto dia. Saya bilang, buat apa Pak? Supaya dia bisa kesaksian besok. Karena bayinya pasti bangkit. Saya bilang, iya siap Pak. Saya itu belajar loh hari itu sudah tentang iman dari Pak Paryaji. Di foto, cepret. Pak Preji bilang gini, minta nomor teleponnya. Saya bilang buat apa Pak? Dia pasti nanti bersaksi. You hubungin nanti biar bisa bersaksi. Oh iya Pak, siap. Kami tim gembala minta nomor teleponnya. Baru didoakan, terima perjamuan. Di foto Pak Paryaji, minta nomor teleponnya. Pak Paryaji bilang bayinya pasti bangkit. Seminggu tuh saudara, saya mikir. Seminggu tuh ada di benak saya. Hebat bener ya. Iman yang kayak begini yang Tuhan mau saudara. Kalau hari ini saudara lihat keadaan ekonomi yang mungkin kelihatannya melemah. Saudara jangan, mohon maaf, jangan jadi lemah juga imannya. Bilang aku pasti diberkati, amin. Iya, bilang sama istrimu, bilang sama suamimu, anak-anakmu, yuk kita pasti diberkatin. Maka soal kerajaan Allah ini saudara bicara soal iman dan pengharapan kita sama Tuhan. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Tuhan. Pak Paryaji bilang, bangkit, bayimu tidak mati. Ibu itu pulang. Saudara. Minggu depannya saya tunggu lagi ibu itu. Datang ada. Ya. Beberapa hari kemudian lah gitu. Datang saudara. Ibadah lagi di sini. Mukanya udah kelihatan cerah. Wah puji Tuhan dalam hati saya. Bangkit bayinya. Bener. Ibu itu bilang apa? Pak puji Tuhan. Bayi saya dari tadi terlilit tali pusar lepas. Tadinya gak ada kehidupan, bangkit lagi. Tadinya beratnya cuma sekian ons, langsung naik saudara. Karena itu usianya udah 8 bulan, saudara. Hampir lahiran. Saudara. Kalau dokter udah bilang mati, pasti mati. Karena dokter gak mungkin gak bertanggung jawab atas catatan medisnya. Iya gak? Iya. Ibu itu bilang, dokter yang bilang, udah gak ada pertumbuhannya, mati. Gak mungkin. Ketika ibu itu balik lagi terus dicek, bangkit lagi. Dokternya bilang, Bu maaf. Minggu lalu saya bercanda. Maaf ya Bu ya. Terus ibunya bilang, ih dokter bercandanya keterlaluan. Tapi saya mau sampaikan sama saudara, yang mati saja bangkit. Ini bukan berbicara soal fisik saja. Tapi hari ini mungkin kelihatannya ekonomimu hampir mati. Mungkin kelihatannya karirmu hampir mati. Mungkin kelihatannya keadaan keluargamu hampir mati dalam keharmonisan. Tapi saya mau sampaikan pagi ini, ketika engkau punya iman dan pengharapan, Tuhan yang sanggup membangkitkan itu. Tuhan yang sanggup membangkitkan ekonomimu. Tuhan yang sanggup membangkitkan keluargamu. Amin. Iya saudara, makanya saudara yang kedua, ada iman, pengharapan. Ketika Anda dan saya mau berkenan kepada Tuhan, kerajaan Allah yang kedua, bicara soal iman. Yang ketiga yang terakhir, singkat saja Alkitab katakan apa? Bicara soal sukacita oleh Roh Kudus. Apa itu sukacita oleh Roh Kudus? Menjadi saksi dan berbuah. Yuk kita lihat ayatnya. Kisah Rasul 1, ayatnya yang ke-8. Kisah para Rasul 1, ayatnya yang ke-8. Yang terakhir saudara. Yuk kita baca satu ayat ini. Kisah Rasul 1, ayatnya yang ke-8. Yang sudah sampai di sana yuk. 2, 3, iya. Tetapi kamu akan apa? Menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara lihat kisah Rasul 2. Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid yang diurapi. Mereka bersuka cita dan berapi-api. Untuk menjadi saksi. Dan setiap rasul, murid yang diurapi. Di saat Pentakosta di atap. Semuanya saudara. Mereka melayani Tuhan. Dan menjadi saksi di mana-mana. Saudara bisa cek, saudara bisa lihat, pelajari saudara. Rasul-rasul itu ya pergi ke berbagai daerah. Bahkan melayani Tuhan dan bersaksi. Hari ini kalau ada orang bilang aku diurapi Roh Kudus. Kalau hari ini ada orang bilang aku diurapi Roh Kudus, dia harus jadi saksi. Kalau orang-orang bilang aku di dalamnya ada Roh Allah, dia harus jadi saksi. Kalau dia gak mau jadi saksi, hati-hati. Alkitab bilang ranting yang tidak berbuah dipotong dan dibakar. Saya mau sampaikan sama saudara, bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah. Yang ketiga, Anda dan saya harus ada sukacita Roh Kudus. Artinya apa? Anda dan saya harus menjadi saksi dan berbuah. Orang berkenan kepada Tuhan ketika dia berbuah. Maka itu soal Alkitab katakan, soal kehidupan di dunia, Anda tidak perlu takut. Bahkan soal kerajaan sorga pun Tuhan telah sediakan bagi Anda dan saya. Bilang amin. Maka saya kutip satu ayat dalam Bilangan sebagai penutup saudara. Perhatikan baik-baik. Yuk kita baca. 2, 3, ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang apa?
berlimpah susu dan madunya. Ini bicara soal kerajaan surga, ini bicara soal hidup Anda dan saya di bumi diberkati seperti di surga. Hari-hari ini mungkin kelihatannya berat, hari-hari ini mungkin kelihatannya penuh tantangan dalam saat pandemi ini saudara. Tapi Alkitab yang bilang tadi, bila kita berkenan di hadapan Tuhan, kita akan masuk ke dalam berkat-berkat yang melimpah. Kita akan masuk dalam keselamatan. Kita akan masuk dalam janji-janjinya Tuhan. Doa saya, Anda dan saya punya tujuan hidup yang sama. Kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau berkenan kepada Tuhan. Maka lihat, saudara akan perhatikan Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan memberkati kita. Dan Alkitab katakan kita dipimpin masuk dalam kebenaran dan kekekalan. Dalam berkat dan kemuliaan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita telah melihat bagaimana Tuhan mau Anda dan saya hidupnya berkenan kepada Dia. Kita hidup ada di akhir zaman, saudara. Dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Alkitab bilang barang siapa taat dengan perkara ini, dia berkenan kepada Allah. Kita nggak mencari perkenanan manusia, tapi kita mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Berkenan artinya diterima, accepted, diterima dengan sangat baik. Artinya kita menyenangkan hatinya Tuhan. Pagi ini yuk, bilang sama Tuhan, lewat pikiranku, lewat perkataanku, lewat perbuatanku, aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Aku mau berkenan kepadamu. Lewat pekerjaanku, lewat rumah tanggaku, lewat pelayananku, aku mau berkenan kepadamu Tuhan. Karena bukan hal-hal jasmani, tapi berkenan bicara soal hal-hal yang rohani. Mari hari ini yuk, Anda dan saya punya konsistensi untuk hidup dalam kebenaran. Mari Anda dan saya yuk, Tuhan ajar, punya iman dan pengharapan, jangan jadi orang bimbang. Karena tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mari jadi berbuah dan bersaksi. Dan berkenan bicara soal sukacita oleh Roh Kudus. Ketika murid-murid diurapi di atap, ketika hari Pentakosta, mereka penuh dengan sukacita. Bukan sukacita yang diberikan oleh dunia, sukacita semu dan sementara. Tapi mereka diberi sukacita Roh Kudus yang mendampingi hingga selama-lamanya. Sukacita yang melayani, sukacita yang bersaksi dan berbuah. Kita bersukacita karena kita ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang menuntun kita. Sehingga kita tidak akan pernah bisa berhenti untuk menjadi saksi Tuhan. Hamba doa, kiranya firman-Mu benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, meskipun hamba berhenti berbicara sampai di sini, namun Roh-Mu yang kuat jangan pernah berhenti berbicara kepada anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Roh Kudus memberi kami kekuatan bukan hanya mendengar, tapi kami sanggup melakukan dan memberitakan firman. Nama-Mu dimuliakan. Kalau kami akan masuk dalam perjamuan kudus, kami bersyukur lewat tubuh dan darah-Mu juga kami menerima kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami berkenan karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami percaya di Tiberias Tuhan yang nyatakan kuasa, bukti dan berkat. Orang-orang sakit banyak disembuhkan. Hari ini kami yang sakit pasti disembuhkan, dipulihkan, diberkati dalam ekonomi, bahkan diselamatkan. Kami bersyukur sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami akan memberi persembahan syukur. Semua yang ada pada kami datang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami memberi untuk Tuhan. Artinya kami mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Artinya kami percaya setiap rupiah yang kami bawa ada jiwa dimenangkan. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi. Keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan mereka, studi anak-anak mereka, masa depan mereka diberkati Tuhan. Sehingga kami sampai selama-lamanya menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami beri persembahan syukur kami yang terbaik. Kami buka hati kami menyambut tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang diberkati, kita yang percaya, kita orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.
Demikian kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kita saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan tiba saatnya di pagi hari ini kita akan diberikan kesempatan untuk bisa memberi yang terbaik melalui persembahan kita saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan kita akan memberi yang terbaik melalui persembahan kita. Dan bagi saudara juga yang ada di rumah yang tergabung di dalam live streaming Gereja Tiberias Indonesia, saudara bisa berikan persembahan saudara melalui via transfer, di mana di layar saudara hari ini ada 3 nomor rekening saudaraku dikasih dalam Tuhan yang tertera di sana. Jadi saudara bisa transferkan persembahan saudara melalui ketiga nomor rekening yang tertera di layar saudara, yaitu yang pertama di BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012 3017771. Yang kedua di Bank Mandiri Kemang Raya saudaraku di 126 0004 328331. Dan tersedia juga bagi saudara yang ingin memberikan persembahan berbentuk US dollar, di mana saudara bisa memberikan persembahan dengan via transfer ke BCA USD KCU Gajah Mada di nomor rekening 0123018 327 saudara kuliah salam Tuhan. Dan saudara yang memberikan persembahan melalui via transfer, pastikan saudara mentransfer persembahan ke nomor rekening yang tertera di layar saudara saja, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara berikan di pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Tiba saatnya kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita terima tubuh dan darah Yesus. Kita menaikkan pujian syukur kita pada pagi hari. Yesus, kau telah mati bagiku. Hapus dosaku, tubuhmu dan darahmu Tuhan, sempurnakan kehidupan kami. Bersama-sama kita mau katakan, Yesus, kau telah mati bagiku. Hapus dosaku, Yesus, kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus, kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Bersama-sama kita boleh bangkit berdiri, katakan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus bilang, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia. Ini bicara soal perkenanan. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara pagi ini, kita bersyukur ada di Tiberias. Kita bersyukur akan menerima tubuh dan darah Yesus. Tahun 85 Pak Reji dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk yaitu mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan di akhir zaman. Pak Reji yaitu diberi perintah mengembalikan tubuh dan darah Yesus ini. Yaitu di akhir zaman ini, yaitu supaya Anda dan saya hidup hari-hari ini, hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Maka kalau doa dalam perjamuan, nanti kita akan doa, yaitu Anda dan saya ini melihat di dalamnya ada kekudusan, yaitu ada hidup dalam kebenaran, dalamnya ada hidup dalam kuasa. Ini bicara soal hal-hal rohani, saudara. Maka itu, yaitu Alkitab katakan di akhir zaman ini Anda dan saya, mari, ya. Maka Anda dan saya bukan mencari, yaitu fokus kepada makanan minuman yang bisa membuat binasa, tapi yaitu makan minum, yaitu yang membawa kepada kehidupan kekal. Amin. Menyambut kedatangan Tuhan, Anda dan saya perlu minyak dan anggur. Makanya hari ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita percaya kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan,
Gak usah pusing soal hari besok, gak usah pusing soal yaitu keadaan demi keadaan yang akan datang. Tapi kita fokusnya sama firman Tuhan, amin. Kita fokusnya bahwa Tuhanlah yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang memanggil gembala kami, yaitu dengan perintah tertulis di langit bagaikan api pada tahun 85 untuk mengembalikan perjamuan kudus di akhir zaman. Yaitu kami bersyukur Tuhan Yesus, lebih dari 7 kali Engkau mengajar gembala kami tentang perjamuan yang benar. Maka telah dibuktikan dengan banyak tanda dan kuasa mujizat. Bahkan Engkau mengajar perjamuan ini lebih dari roti mana, kuasa berkat di akhir zaman ini Tuhan. Bahkan kami saksikan orang-orang yang mati pun dibangkitkan, bayi mati dalam kandungan dibangkitkan. Maka hari-hari ini kami percaya Tuhan, setiap kami pun diberkati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami menerima tubuh dan darah-Mu, mujizat, berkat, kesembuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut tubuh dan darah-Mu, yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus, sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama untuk memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan sorga. Doa kami bersama keluarga berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang kedua, dengan tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketika Tuhan datang di awan-awan, kami percaya bersama keluarga akan terangkat ke sorga, terbang ke sorga untuk pesta di sorga. Sepanjang masa kami diam dalam ruangan maha suci kerajaan sorga. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami percaya bersama keluarga tidak satu pun yang terhilang, yang tertinggal dalam nama Yesus. Yang ketiga, tubuh Yesus yang telah hancur di atas kayu salib, agar tubuh kami sehat, tidak sakit-sakitan, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun lumpuh koma, tidak pendarahan. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, tidak ada miom, tidak ada kista. Hari ini kami sehat sembuh, kami tolak virus-virus penyakit, kami tolak COVID-19 dalam nama Yesus. Hari ini segala penderitaan sudah diselesaikan, segala penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus. Kita makan sama-sama dengan hati bersyukur, inilah tubuh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Angkat tinggi di atas kepalamu, anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Mari sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Dengan darahnya yang pertama memberikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur, kami ditebus, kami diampuni oleh darah Yesus. Oleh karenanya kami berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya bersama keluarga yang kudus, tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak pertengkaran, kami tolak perceraian, kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, penuh dengan berkat, mulut kami kudus, penuh dengan kuasa. Kami menolak segala dosa dalam nama Yesus. Bersama keluarga dipagari kemuliaan Allah. Kami tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Dalam nama Yesus, bersama keluarga penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya. Yang kedua, dengan darahnya kami dimateraikan menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya, oleh darahnya, segala penyakit disembuhkan dari ujung kepala sampai telapak kaki. Tubuh kami sehat,
tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak katarak, tidak dioperasi, telinga, pendengaran, pernafasan, jantungku sehat, paru-paru bersih, tidak ada flek. Kami tolak virus COVID-19 dalam nama Yesus. Tubuh kami sehat, jantung kami sehat, ginjal kami sehat, tidak cuci darah, lever sempurna, tidak kanker lever, organ-organ tubuh, tekanan darah, peredaran darah, sehat sempurna, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakit saudara, maka hamba doa Tuhan Yesus tolong berkati, yaitu setiap jemaat Tiberias bebas dari COVID-19. Kami doa untuk seorang ibu di Bekasi, Tuhan tolong suaminya sembuh. Kami tolak COVID-19, Tuhan urapi istri anak-anaknya semua diberkati. Kami doa Tuhan Yesus urapi setiap kami sehat sempurna, maka kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap umat-Mu. Kami doa tidak terpapar, tidak tertular COVID-19. Apa yang kami minta kami terima dengan iman. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus baik bagi kami. Tuhan sembuhkan, berikan kesehatan. Kami doa berseru, doa kami dikabulkan Tuhan. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami sembuh, kami sehat, segala penyakit disembuhkan dan tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala kami, gembala martir, untuk diucapkan bahwa perjamuan lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana di padang gurun, tidak kelaparan, tidak kekurangan, makan tidur diberkati. Artinya kami yang perjamuan kudus di Tiberias lebih diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan. Apa yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil. Keluarga kami, rumah tangga, pekerjaan diberkati Tuhan. Kami tolak hutang-hutang, setiap rupiah hutang terbayar lunas. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun dengan roti mana jubah baru, artinya mulia, gambaran warga surga. Kami yang perjamuan hari ini akan terbang ke surga, pesta di surga sepanjang masa dalam rumah Tuhan. Yang ketiga, bangsa Israel 40 tahun dengan roti mana kasutnya tidak rusak, selalu baru. Artinya kami yang perjamuan kudus, gambaran seorang tuan, gambaran majikan, naik bukan turun, diberkati Tuhan. Tidak kekurangan, tidak miskin, tidak gagal, tidak bangkrut. Kami doa bersama keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis karir, toko dagangan, studi anak-anak, masa depan kami diberkati Tuhan. Puluhan kali ganda, ratusan kali ganda dalam nama Yesus. Segala kutuk, penyakit, penderitaan, kemiskinan sudah selesai. Diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan. Haleluya. Silakan Anda boleh berdoa masing-masing. Saya beri kesempatan Anda berdoa sejenak. Alkitab katakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bersyukur pagi ini kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita dibenarkan. Bersyukur pagi hari ini kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita dikuduskan. Tapi Alkitab katakan bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Sebab bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukan kurang tajam telinganya mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan adalah dosa. Kalau hari ini saudara sungguh-sungguh bertobat, hidup dalam kekudusan kebenaran, percayalah bahwa doa-doamu pasti dikabulkan oleh Tuhan. Semen hamiskan miskata kodes. Inilah minyak urapan, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Kau yang memanggil gembala kami pendeta Pariaji, memberi perintah tertulis di langit bagaikan api. Kembalikan minyak urapan, memuliakan Allah. Artinya silakan Allah hadir di tengah kami, memberkati kami. Kami sembah Engkau Tuhan Allah yang punya kerajaan sorga. Manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak dikalahkan setan. Manusia mulia tidak dikalahkan yaitu oleh roh maut. Manusia mulia akan mengalami kebangkitan di akhir zaman, akan terbang ke sorga untuk pesta dalam kerajaan sorga. Manusia mulia di bumi diberkati seperti di surga. Minyak urapan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Sesuai firman Allah dalam Kejadian 6, Pengkhotbah 9, Hakim-Hakim 9, Markus 6, 12, 13, Ibrani 1, 9, Wahyu 6, 6, yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Inilah minyak urapan. Amin. Mari angkat minyak sama-sama saya, saudara yang di rumah boleh angkat minyak saudara. Yuk kita doa sama-sama, ikuti doa saya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Allah dimuliakan, artinya silahkan Allah hadir di tengah kami, memberkati kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami.
dalam kehidupan kami undang Engkau, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga, manusia mulia, kami mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, dijaga malaikat, tidak celaka bahaya, mulia, akhir zaman akan bangkit untuk terbang ke surga, mulia, bersama keluarga diberkati, di bumi seperti di surga, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, amin. Saudara boleh olesi di kening saudara, jangan lupa ini senjata kita, amin. Di akhir zaman minyak urapan saudara, Bapak Regi selalu berkata iblis, setan kalau lihat minyak ini maka seperti melihat api yang membakar saudara. Maka saudara, saya percaya kalau saudara diurapi, Anda dan saya bersama keluarga kita bebas dari COVID-19. Amin. Yes, kemana kita melangkah? Saya selalu bilang hari-hari ini berbahaya. Ya kenapa? Maaf, karena musuh yang kita hadapi saudara tidak terlihat saudara ya. Virus itu tidak terlihat. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara, ini akhir zaman saudara. Maka Anda dan saya yang harus kita perhatikan sekarang adalah hal-hal yang rohani. Maka itu kalau banyak orang hari-hari ini masih berbicara soal makan minum, bicara soal jasmani, Anda dan saya levelnya harus berbeda. Kita harus fokusnya sama kerajaan Allah. Maka kalau kita diurapi saudara, meskipun musuh itu COVID-19 tidak terlihat, Anda dan saya tidak akan pernah kena. Amin. Karena mereka tidak berkuasa atas Anda dan saya. Karena Anda dan saya sudah diurapi, dimateraikan untuk di akhir zaman jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Yuk terus diurapi dengan minyak. Maka percaya Anda dan saya akan melihat kemuliaan Allah. Kita doa dulu saudara, kita akan tutup ibadah ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Kami bersyukur kami telah beribadah karena firman-Mu berkata orang yang datang dalam ibadah roti makanannya pasti diberkati, air minumannya diberkati, masa depannya pun diberkati Tuhan. Maka kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Maka sebelum kami pulang, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan bangsa kami, bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Kami serahkan semua jajaran kementerian, kami serahkan TNI Polri menjaga keamanan kedaulatan bangsa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus untuk kota kami Jakarta. Kami serahkan kota ini. Kami doa Tuhan Yesus berkati kota Jakarta. Kami percaya Tuhan mengurapi juga Pak Anies Baswedan. Kami serahkan wakilnya juga semua yaitu pemimpin kota ini Tuhan Yesus, para pemerintahan kota. Maka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam setiap pengambilan keputusan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada roh takut akan Tuhan disertai hikmat dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus mengurapi, memberkati. Maka kami percaya kota Jakarta aman, damai, tentram. Kami serahkan ekonomi bangsa dan kota kami diberkati. Kami tolak krisis dalam nama Yesus. Kami tolak yaitu dalam nama Yesus resesi. Kami percaya, kami pun yaitu berdoa berseru, yaitu kami percaya doa-doa kami dikabulkan oleh Tuhan. Kami serahkan bangsa dan kota kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa gereja kami yang terkasih Tiberias, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa semua yaitu program gereja yang telah dipersiapkan kami serahkan, semua keperluan kebutuhan gereja. Kami berdoa Tuhan berkati gembala kami Pendeta Pariaji, Ibu Pendeta Darniati, sehat panjang umur sampai Tuhan datang kedua kali, terus Tuhan pakai untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Kami berdoa terus hikmat marifat Allah, kuasa dan berkat menyertai pelayanan hamba-Mu. Kami serahkan pelayanan beliau pada sesi yang kedua nanti yaitu jam 10. Kami serahkan juga sore hari nanti jam 4 sore. Kami serahkan dalam tangan Tuhan penuh kemuliaan-Mu. Kami doa bersama keluarga besar yaitu gembala kami diberkati. Kami serahkan anak cucu menantu keluarga semua diberkati. Kami serahkan para pemimpin kami di Tiberias, Pendeta Muda Aristo Pariaji kami serahkan, Kak Argo Pariaji kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan di Gedung Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Kami serahkan koordinator Pak Ronald bersama keluarga, semua tim yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami serahkan juga worship leader Evangelis Samuel Riki, kami serahkan dalam tangan Tuhan bersama Evangelis Renol. Kami serahkan juga semua tim musik Lemon bersama tim para singers, Mona bersama dengan tim semua diberkati. Kami serahkan juga yaitu sound operator multimedia, kami serahkan juga tim event, kami serahkan Asyar, kami serahkan semua para kolektan, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu setiap umat-Mu, setiap pokok doa mereka dikabulkan Tuhan, kerinduan mereka dikabulkan Tuhan, didengar oleh Tuhan. Maka kami berdoa Tuhan Yesus berkati
juga hari-hari kami selanjutnya, besok dan seterusnya, kami percaya apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Apa yang kami usahakan diberkati, target kami tercapai, bahkan usaha kami diberkati, pendidikan kami, masa depan kami juga diberkati Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi setiap umat-Mu, maka kami percaya, kami beriman, kami tolak COVID-19. Kami percaya kami tidak tertular, tidak terpapar, bersama keluarga kami sehat sempurna. Maka siapapun Tuhan Yesus, yaitu yang terkena COVID-19, Tuhan tolong sembuhkan. Kami doa juga bangsa ini disembuhkan. Kota Jakarta kami doa ada bilangan orang-orang yang disembuhkan Tuhan semakin banyak setiap harinya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan pulang, dalam perjalanan kami Tuhan menyertai. Bahkan sebelum tiba di rumah kami percaya mujizat pasti terjadi. Dan setiap jemaat-Mu yang beribadah via live streaming, kami percaya yaitu kuasa Allah menembus ruang dan waktu. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Umat Allah, Tuhan Allah hadir di tengah kita. Tuhan Allah hadir untuk memberkati kita. Buka hatimu, pandang wajahnya, pulang dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di surga. Terimalah damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan senantiasa ada untuk menyertai hidup kita hari ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua, menjemput Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, sama-sama kita akan pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.